الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan rahmatnya memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pembahasan dari ringkasan kitab Ad-Da' wa Dawa, ringkasan salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih tentang 4 pintu yang dijadikan jalan masuk oleh dosa dan maksiat kepada seorang hamba. 4 pintu yang biasanya dijadikan sebagai jalan masuk oleh dosa dan maksiat kepada seorang hamba. Pintu yang pertama yang telah kita sebutkan adalah al-lahadhat. Al-lahadhat artinya pandangan mata. Ya. Ketika seseorang dia leluasa melepaskan pandangan matanya, maka dia lebih dekat dengan kebinasaan, dia lebih dekat dengan kehancuran. Karena pandangan mata sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat adalah sahmun min sihami iblis atau sahmun min sihami syaitan, salah satu panah yang dilepaskan oleh syaitan. Ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pintu yang kedua. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ammal khatarat. Pintu yang kedua itu adalah al-khatarat, pikiran. Dan pikiran ini atau pintu yang kedua ini lahir dari pintu yang pertama. Ya. Ketika seseorang itu dia melepaskan pandangan matanya melihat sesuatu yang haram, maka bisa jadi yang dia lihat tersebut akan menancap di dalam hatinya, kemudian berubah menjadi sebuah pikiran. Terus dia pikirkan, tidak bisa lepas dari ingatannya. Wa ammal khatarat, adapun pikiran, fasya'nuha as'ab, maka urusannya itu lebih sulit lagi, karena dia sudah menancap dalam hati. Ya. Pikiran itu lebih sulit lagi. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Yang namanya pikiran, dia adalah awal dari kebaikan dan juga bisa menjadi awal dari keburukan. Orang yang ingin melakukan sebuah kebaikan, dia pikirkan dulu. Ya, nanti di sana ada kajian, insyaallah kita akan begini. Dia pikirkan dulu. Maka pikiran itu adalah awal dari kebaikan. Namun ingat, sebaliknya pun demikian, pikiran juga merupakan awal dari keburukan. Wa minha, dari pikiranlah, tatawalladul iradat wal himam, akan lahir keinginan. Dia kebayang terus, dia pikirkan terus, maka lahirlah keinginan. Wal azaim, dan lahir tekad dari pikiran. Tapi ingat, pikiran itu lahirnya dari apa? Pandangan mata. Ya. Pandangan mata dulu, kemudian lahirlah pikiran. Dari pikiran tersebut lahirlah keinginan. Faman ra'a khataratihi, barang siapa yang bisa mengontrol pikirannya, malaka zimama nafsihi, maka dia bisa mengontrol kekangan dirinya, tali pengekang dirinya.
wa qahara hawahu, dan dia bisa menekan hawa nafsunya. Ketika seorang mampu mengontrol pikirannya, maka insya Allah dia akan memegang tali kekang yang mengekang jiwanya. Begitu pula dia bisa menekan hawa nafsunya. Wa man ghalabathu khataratuhu, namun siapa yang dikalahkan oleh pikirannya, dia lepaskan pikirannya selepas-lepasnya, dia bebaskan pikirannya sebebas-bebasnya, sebagaimana sebelumnya dia membebaskan pandangan matanya, fahawahu wa nafsuhu lahu aglab, maka hawa nafsunya dan jiwanya akan lebih mengalahkannya. Wa man istahana bil khatarat, dan barang siapa yang mengentengkan masalah pikiran yang buruk, qadathu, maka pikiran buruknya itu akan menyeretnya qahran secara paksa ilal halakat, menuju jurang kebinasaan. Taib. Ini dia pintu yang kedua, yaitu pikiran. Kita baca sedikit. Wala tazalul khatarat tataraddadu 'alal qalbi, dan senantiasa pikiran itu terus dia berbolak-balik di dalam hati seseorang, hatta tasira munan batilatan, sampai pikiran itu menjadi angan-angan yang batil, angan-angan yang dusta. Ya. Subhanallah, nanti akan beliau sebutkan di sini. Ada sebagian orang itu diawali dengan melihat, dia tidak ghaddul basar, dia melihat perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian kepikiran, duduk sendirian senyum-senyum dia. Senyum-senyum. Apa yang antum senyumkan? Saya sedang membayangkan menjadi suaminya. Subhanallah. Munan batilah. Angan-angan yang dusta. Dia sudah jadi suaminya belum? Belum. Dia tidak ghaddul basar, dia melihat 3 perempuan, semuanya cantik-cantik. Duduk sendirian, dia senyum-senyum. Apa yang antum senyumkan? Saya sedang membayangkan sedang mempoligami mereka. La ilaha illallah. 3-3-nya. Padahal nikah satu saja belum. Menjadi munan batilah. Ada orang yang seperti itu. Ada. Ya, senyum-senyum sendirian. Apa yang antum pikirkan? Saya sedang membayangkan kalau saya jadi presiden. Kerjaannya tidur terus. Ya, gimana mau jadi presiden? Belajar nggak mau, nuntut ilmu nggak mau. Subhanallah, pikiran itu terus tataraddadu 'alal qalbi, bolak-balik di dalam hati seseorang, hatta tasira munan batilatan, sampai pikiran itu menjadi angan-angan yang batilah, sia-sia, ditipu oleh angan-angannya. Ya. Kemudian Ibnul Qayyim membawakan sebuah ayat Al-Quran sebagai permisalan, karena memang dalam ayat ini Allah membuat permisalan. Kasarabin, bagaikan fata morgana. Tahu dah fata morgana? Apa bahasa Sasaknya fata morgana? Sendekala? Taib. Doalah. Ala kulli hal, fata morgana. Fata morgana itu seperti kita melihat air dari jauh. Terutama tatkala panas di jalan raya itu. Kita melihat, oh ada air. Seperti kelihatannya ada air. Pas ke sana kering kerontang. Kasarabin, seperti fata morgana. Biqi'atin, di sebuah tanah yang datar. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang yang dham'an, orang yang kehausan menyangka itu adalah air. Hatta idza ja'ahu, sehingga ketika dia mendatangi yang dia sangka sebagai air itu, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapatkan apapun. Seperti itu orang yang ditipu oleh angan-angannya. Apa kemos-kemosan dah. Makanya saya sedang membayangkan mempoligami dia. Betul tidak dia sedang poligami? Enggak. Apa yang antum bayangkan? Saya sedang membayangkan jadi presiden. Semuanya fata morgana. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala katakan kasarab, bagaikan fata morgana. Dia menyangka
Angan-angannya tersebut sudah terwujud padahal tidak. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indah, dan justru yang dia dapati adalah keputusan Allah. Fawaffahu hisabah, lalu Allah balas dia dengan sempurna. Maksudnya apa? Dia terus berangan-angan sampai mati. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Beda antara amani dengan roja. Kalau roja, apa arti roja? Harapan. Apa arti amani? Angan-angan. Disebutkan oleh Syekh Abdus Salam Al-Barjas. Beliau punya kitab yang membahas khusus masalah ini. Beliau mengatakan perbedaan antara roja dengan amani. Kalau roja itu dianjurkan. Bahkan salah satu dari 3 rukun ibadah itu apa? Roja. Ada cinta, ada takut, ada apa? Harap. Roja. Salah satu rukun ibadah. Apa perbedaannya? Kalau roja itu kita berharap sambil berusaha. Itu roja. Antum ingin kaya sambil antum berusaha kerja. Itu apa namanya? Roja. Baik. Antum ingin memiliki ilmu sambil antum keluar menuntutnya. Itu apa namanya? Roja. Sedangkan amani, angan-angan, kita ingin kaya sambil tinduk-tinduk. Itu amani. Ya. Baik. Dia sudah ciptakan kekayaan di dalam kepalanya. Di sini garasi mobil Alphard saya. Di sini Avanzanya, di sini Inopanya. Baik. Sambil dia tidur-tidur, tiba-tiba pas bangun sarapan pun nggak ada. Jangankan Alphard, Avanza, sarapan aja nggak ada. Ini disebut amani. Ada orang yang subhanallah dia diikat oleh amaninya. Setiap hari kerjaannya hanya melamun. Ngelamun ini, ngelamun itu sampai meninggal dunia. Makanya wa wajadallaha indah. Ketika dia pergi ke Fata Morgana tidak ada air, yang justru dia temukan adalah keputusan Allah pada dirinya, itu dicabut nyawanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat keras hati ahlul kitab terdahulu. Wa tala alaihimul amad faqasat qulubuhum, kata Allah. Angan-angan mereka terlalu panjang, beli angan-angan. Faqasat qulubuhum, hati mereka pun menjadi keras. Ya angan saja, ini, hayalan saja, tidak ada usaha sama sekali. Fawaffahu hisabah, lalu Allah sempurnakan hisab orang tersebut, balasan orang tersebut. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Wa akhassun nasi himmatan, orang yang paling tercela himmatan, cita-citanya. Wa awda'uhum nafsan, dan orang yang paling rendah jiwanya. Man radiya, adalah orang yang ridho, yang senang. Minal haqa'iqi bil amanil kadhibah, dia senang kenyataan itu diganti oleh angan-angan dusta. Senang dia menghayal. Iya. Marang kata si buruk nung kemos-kemos mesa, senyum-senyum sendiri. Ini orang yang paling tercela cita-citanya dan paling rendah jiwanya. Wastajlabaha li nafsihi, bahkan dia datangkan angan-angan palsu itu untuk dirinya sendiri. Sengaja tiap hari. Wa tahalla biha, dan dia menghiasi diri dengan angan-angan palsu. Wa hiya la'amrillah, sungguh ini demi Allah, ru'usu amwalil muflisin, merupakan modal orang-orang yang bangkrut. Beli angan ini modal orang yang bangkrut. Ya, apa itu beli angan? Yaitu sekedar cita-cita tetapi tidak ada usaha. Ndek kita bangkrut jamaah sekalian, kita melihat sugi lagu tinduk-tinduk. Ya. Bangkrut kita atau tidak? Bangkrut. Ya. Ujung-ujungnya kejebak pinjol. Ya. Pinjaman online. Bangkrut jadinya. Jadi yang seperti ini kata beliau adalah ru'us amwadil muflisin, modalnya orang-orang yang bangkrut. Adapun orang-orang yang beruntung itu mereka berusaha. Mereka berusaha. Bukan sekedar bercita-cita.
Wa matajiril battalin. Wa matajirul battalin ini merupakan tokonya para penganggur. Perniagaannya para penganggur, al-battalin. Ya. Memang yang seperti itu. Ngendang maaf ya. Lamun di darat pegawai antum palingan ngelamun sudah. Antum nggak ada kerjaan, banyak kerjaan saya tiap hari ngelamun. Subhanallah. Ini adalah perniagaannya al-battalin, para pengangguran. Makanya sibukkan diri. Wahiyakutun nafsil farighati, dan angan-angan kosong seperti ini jemaah sekalian merupakan makanan bagi jiwa yang kosong. Allati qad qana'at minal wasli bi zawratil khayal, yang jiwanya tersebut qana'ah merasa puas bi zawratil khayal, hanya dengan khayalan-khayalan. Zaurah itu sebenarnya artinya bu'd, khayalan yang jauh. Dia membayangkan begini, apa bayangan Anda? Ku jadi presiden. Dekat atau jauh khayalan seperti ini? Jauh lalu. Ya. Dia menghayalkan untuk jadi presiden. Bizauratil khayal, tapi dia qanaah. Dia cukup dengan ini. Dia cukup dengan khayalan yang jauh. Mohon maaf agak tinggi bahasa Ibnul Qayyim ini. Ya. Wa minal haqa'iq bikawadhibil amal, dan dia cukup ya dengan al-amal, dengan cita-cita yang dusta untuk mengganti kenyataan yang ada. Intinya para jemaah sekalian, gunakan pikiran kita dengan cara yang baik. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab aslinya yang bukan ringkasannya, orang yang beriman itu dan orang yang berakal itu dia akan menggunakan pikirannya pada 5 hal. Orang yang betul-betul berakal itu pikirannya dia akan gunakan untuk 5 hal. Yang pertama, al-fikratu fi ayatihil munazzalati wa ta'aqquluha. Pikirannya dia gunakan untuk memikirkan ayat-ayat yang Allah telah turunkan, yaitu ayat Al-Quran. Memikirkan ayat Al-Quran istilahnya apa? Tadabbur. Ini kalau orang yang berakal, dia gunakan pikirannya untuk memikirkan ayat-ayat yang telah Allah turunkan, tadabbur. Wa fahmu muradihi minha, dia berusaha menggunakan pikirannya untuk memahami apa sih sebenarnya maksud ayat ini. Tadabbur. Ya, setidaknya dia baca ayatnya, dia baca terjemahannya, dan paling bagus dia baca apanya? Tafsirnya. Dia baca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir-tafsir para ulama yang besar sudah diterjemahkan. Tafsir Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya. Bahkan tafsir yang besar, tafsirnya Al-Qurtubi sudah ada terjemahannya. Tafsirnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sudah ada terjemahannya. Apalagi tafsir yang ringkas, tafsirnya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sudah ada terjemahannya. Ya. Maka orang yang berakal dia gunakan pikirannya yang pertama untuk memahami ayat-ayat yang telah Allah turunkan. Ini yang pertama. Tadabbur ayat Al-Quran. Berusaha jemaah sekalian, tadabbur ayat Al-Quran, berusaha. Kalau sekelas Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Penyesalanku yang paling besar adalah aku tidak menghabiskan umurku untuk kitabullah, untuk kitabnya Allah yaitu Al-Quran. Itu kata Ibnu Taimiyah. Padahal antum melihat bagaimana pemahaman Ibnu Taimiyah, orang yang sangat berilmu, tetapi dia mengatakan penyesalanku yang paling besar adalah aku tidak fokus untuk kitabullah saja. Maka mari ya luangkan waktu kita untuk tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 1 ayat untuk 1 hari. 1 ayat untuk 1 hari. Alhamdulillah, kalau tiang tidak khilaf ada aplikasi Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda ya. Apa? Tadabbur ya. Itu bagus itu. Setidaknya 1 ayat baca terjemahannya, kemudian antum baca tafsirannya. 1 ayat saja 1 hari. Kalau bisa lebih daripada itu maka itu lebih baik lagi. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berakal
dia akan menggunakan pikirannya. Yang kedua itu al-fikratu fi ayatihil masyhudati wal i'tibaru biha. Dia gunakan pikirannya untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang terlihat. Ayat Allah yang terlihat itu apa? Alam semesta ini, langit, gunung, laut, ya. Memikirkan ayat-ayat Allah yang terlihat itu disebut apa? Tafakkur. Kalau ayat Al-Quran, tadabbur. Kalau ayat-ayat Allah yang terlihat, gunung, langit, laut, dan yang lainnya, itu disebut tafakkur. Ini juga penting untuk kita perhatikan, ya, sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Apalagi sekarang ini musim liburan, ya, banyak yang naik gunung, ya. Coba naiknya itu bukan sekedar untuk naik saja, tapi untuk tafakkur. Ada yang pergi ke pantai, banyak yang pergi ke pantai. Dia lihat di depannya, ya, air laut yang begitu luas, ya, dan dia tafakkurkan itu, dia coba untuk merenungkannya. Kata para ulama, fa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Pada segala hal itu ada tanda bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa dalam segala hal. Ya, disebutkan dahulu para ulama itu kadang mereka mengalami bosan juga membaca kitab itu. Tidak ada orang yang tidak bosan. Para ulama juga mereka mengalami malal, mereka mengalami futur ketika membaca kitab-kitab, membaca hadis-hadis, membaca masalah-masalah fikih. Kadang mereka putur, kadang mereka merasa bosan. Maka pada saat itu mereka pun ingin menghibur jiwa mereka. Bagaimana caranya? Mereka keluar ke padang pasir, ya, untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berpindah dari satu kegiatan yang baik menuju kegiatan yang baik. Bosan mereka baca permasalahan fikih, hadis ini, hadis itu. Ini biasa manusiawi. Maka mereka pergi ke padang pasir, kemudian mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tafakkur. Yang ketiga, orang yang berakal. Yang ketiga, al-fikratu fi alaihi wa ihsanihi. Dia gunakan pikirannya untuk memikirkan nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Wa in'amihi ala khalqihi bi asnafin ni'am. Berbagai macam nikmat telah Allah berikan. Dia pikirkan itu. Ya. Wa sa'ati rahmatihi, dia pikirkan bagaimana luas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa maghfiratihi, bagaimana luas ampunan Allah. Wa hilmihi, dan bagaimana luas kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekedar memikirkannya, bukan menghitung. Kalau menghitung bisa atau tidak? Tidak bisa. Ya, coba kita ingat-ingat, kita pikirkan sudah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang tiga ini, kata Ibnul Qayyim, yang pertama memikirkan ayat-ayat Allah, yang kedua memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, yang ketiga memikirkan nikmat-nikmat Allah. Tiga ini tastakhriju minal qalbi ma'rifatallah wa mahabbatahu wa khawfahu wa raja'ahu, akan memunculkan di dalam hati seseorang yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, semakin kita renungkan ciptaan-ciptaan Allah, dan semakin kita pikirkan nikmat-nikmat Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang ketiga. Kira-kira dari yang tiga ini sudah kita pakai pikiran kita? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Ar-rabi', yang keempat, al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha. Orang yang berakal, dia akan gunakan pikirannya untuk memikirkan aib dirinya, kekurangan dirinya. Ya. Dia gunakan memikirkan kekurangan dirinya. Dia tidak sibuk memikirkan aib orang lain. Dan itu tanda kebahagiaan serta tanda keselamatan. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan pada khutbah Jumat yang kemarin,
Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Tiang ulangi sekali lagi ucapan beliau ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Beliau mengatakan al-wajibu 'alal 'aqil luzumus salamati. Kewajiban orang yang berakal adalah selalu berusaha mencari keselamatan. Bitarkit tajassusi 'ala uyubin nas, dengan cara jangan sibuk mencari-cari dan memata-matai aib orang lain. Ya. Jangan sibuk memata-matai aib orang lain. Ma'al istighali bi islahi uyubi nafsihi, sebaliknya hendaklah dia sibuk memperbaiki aib dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri. Nah, ini sulit di zaman kita, terutama setelah terbukanya media sosial. Ya. Setelah terbukanya media sosial, ada media ini, ada media itu. Kita lebih banyak mengurus aib diri kita atau aib orang lain? Aib orang lain. Bahkan kita urus aib orang lain yang ada di negara lain. Iya, kalau kita sedang memperingatkan tentang kesesatan, iya. Tapi kadang kita mengurus hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Ya. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, jalan keselamatan itu adalah tinggalkan kebiasaan memata-matai aib orang lain dan justru sibukkan diri memperbaiki aib diri sendiri. Kenapa? Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi. Karena siapa yang sibuk dengan aibnya sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain, araha badanahu, dia akan istirahatkan badannya. Kalau aib kita saja yang kita sibuk urus, istirahat badan kita ini. Kenapa? Karena satu orang. Tapi kalau yang kita urus itu aib orang lain, berapa jumlah orang lain? Banyak. Sampai dia tidak tidur malam buka Facebook ini untuk mencari aib. Arahat, badannya pun tidak ada waktu untuk istirahat. Siang harinya sudah capek kerja, kemudian malam harinya bukannya istirahat badannya, dia cari. Apa berita tentang si fulan ini? Cari. Setelah ketemu tentang si fulan, kalau si Alan apa beritanya ya? 100 orang. Ya. Subhanallah. Araha badanahu, kalau dia sibukkan dengan aib dirinya sendiri, satu orang saja, satu orang. Saya saja. Antum saja. Araha badanahu, akan banyak waktu untuk badannya istirahat. Tetapi kalau aib orang lain, berapa orang? Ya. Kita anggaplah misalkan, kalau tiang ingin mencari aib antum semua di sini. Berapa? Ini butuh waktu. Ya. Aibnya Abu Musa 3 jam. Ya. Aibnya Pak Andika 2 jam. Butuh waktu. Akhirnya nggak dapat tidur, nggak dapat istirahat. Tapi kalau dia memikirkan aibnya sendiri, araha badanahu, walam yut'ib qalbahu, dan dia tidak akan menjadikan hatinya lelah. Hatinya capek. Ya. Taib. Karena ketika kita mencari aib orang lain itu bukan sekedar mencari, jadi pikiran kita juga. Jadi pikiran kita. Fakullama tala'a ala aibin li nafsihi. Tetapi kalau dia sibuk memikirkan aib dirinya sendiri, setiap kali dia mendapati ada aib pada dirinya, hana alaihi ma yara mithlahu min akhihi, maka dia akan bisa memaklumi saat aib yang sama itu dia lihat pada saudaranya. Bisa antum paham ini? Ketika tiang misalkan melihat pada diri tiang suatu aib, saya melihat, oh ini ternyata kekurangan tiang, ini ternyata aib tiang. Kemudian di saat saya menemukan aib yang sama pada Abu Musa, maka saya akan memakluminya. Saya akan memakluminya. Kenapa? Karena aib itu ada pada saya. Tetapi kalau tiang sibuk memikirkan aibnya Abu Musa, maka tiang akan selalu merasa, apaan Abu Musa ini sudah ngaji sekian tahun kok masih seperti ini? Padahal aib yang sama ada pada diri tiang. Ya. Wa inna man ishtaghala bi uyubin nasi an uyubi nafsihi. Sebaliknya, siapa yang sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib dirinya sendiri, amiya qalbuhu, hatinya ini akan buta. Hatinya akan buta, sulit dia melihat aib dirinya.
wa ta'iba badanuhu, dan badannya akan lelah, wa ta'adzar alaihi tarku uyubi nafsihi, dan sulit dia akan tinggalkan kekurangan dan aib dirinya sendiri. Kenapa? Dia fokus pada aib orang lain. Lalu beliau mengucapkan sebuah kalimat yang bagi tiang pribadi sangat indah sekali. Wa inna min a'jazin nas, orang yang paling lemah, man 'aban nasa bima fihim, adalah orang yang mencela orang lain gara-gara aib orang lain. Ini orang yang paling apa? Paling lemah. Dengan si paling lemah adalah dengan si nyela dengan lain gara-gara aib orang lain itu. Itu orang lemah. Ya. Ustadz kita, Ustadz Aminur Ba'is hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, senjata pamungkas orang yang melakukan kesalahan dan dia tidak punya dalil untuk membela dirinya, senjata pamungkasnya adalah menyalahkan orang yang menegurnya. Senjata pamungkas orang yang melakukan kesalahan dan dia tidak punya dalil untuk membela dirinya apa? Senjata pamungkasnya adalah menyalahkan orang yang mengkritiknya. Salah pegawai Anda ini, dia tidak punya dalil untuk mempertahankan diri. Apa kata? Oh, dia Wahabi deh. Palingan itu ujung-ujungnya Wahabi dah. Ya. Baik. Ini senjata pamungkas orang yang lemah, yaitu mencela orang lain. Padahal ini bukan aib. Ya, bukan aib orang lain itu. Orang yang paling lemah, kata beliau, adalah orang yang mencela orang lain gara-gara aib orang lain tersebut. Tapi ada yang lebih lemah lagi daripada itu. Wa a'jazu minhu, yang lebih lemah daripada itu, man 'abahum bima fihi, adalah orang yang mencela orang lain gara-gara sebuah aib yang aib itu juga ada pada dirinya. Ini lebih lemah lagi. Saya mencela Abu Musa gara-gara aib Abu Musa. Aib itu tidak ada pada diri saya. Itu saja sudah dianggap paling lemah. Tetapi yang paling lemah adalah ketika saya mencela Abu Musa gara-gara sebuah aib yang aib itu juga ada pada saya. Lupa sama diri sendiri. Ya. Pepatah peribahasa Indonesia mengatakan apa? Kuman di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Masya Allah, peribahasa ini ada dalam sebuah hadis, cuman dengan kalimat yang berbeda. Kata Nabi SAW, hadis ini disahihkan oleh para ulama, yubsiru ahadukum al-qadhata fi aini akhi. Salah seorang di antara kalian, dia bisa melihat, mohon maaf, dia bisa melihat tai mata saudaranya. Ya, tai mata saudaranya dia lihat, tai mata Anda ini katanya. Dia lihat. Wala yubsirul jaz'ah fi ainihi, tetapi dia tidak bisa melihat anak kambing di matanya. Itu bahasa Nabi SAW. Ya, dijadikan lebih ini lagi sama peribahasa Indonesia. Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ini orang celaka yang seperti ini. Baik. Jadi orang yang berakal itu, maka pikirannya yang ketiga, yang keempat, dia gunakan untuk memikirkan apa? Aib dirinya sendiri. Dia gunakan untuk memikirkan aib dirinya sendiri. Wa fi uyubil amal, dan dia gunakan memikirkan aib amalnya, aib ibadahnya. Karena kan ibadah yang kita lakukan itu kita yakin tidak sempurna. Kenapa kita istighfar selesai sholat? Kenapa? Iya, banyak kekurangan dalam sholat kita, makanya kita istighfar. Nah, itu yang kita pikirkan, aib ibadah kita terlebih dahulu. Perhatikan jemaah sekalian, bukan maksudnya kita tidak peduli dengan saudara kita. Kalau saudara kita berbuat salah, tetap kita nasihati, tetap. Tapi kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Ya, supaya kita tidak kena dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian memerintahkan orang melakukan kebaikan lalu melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian sudah membaca kitab.
Kalau kita bahasakan sekarang, apakah kita terus ngurus orang lain sedangkan kita lupa pada diri kita sendiri, padahal kita sudah ngaji? Ya, kalau kita bahasakan, bukan berarti kita tidak peduli, kita peduli. Ada saudara kita berbuat salah, kita ingatkan. Tapi jangan sampai kita lupa dengan diri kita sendiri. Baik. Sedangkan yang kelima, pikirannya orang yang berakal. Yang kelima itu dia gunakan al-fikratu fi wajibil waqti wa wadhifatihi. Pikirannya dia gunakan untuk memikirkan kewajiban di waktu itu. Kewajiban di waktu itu. Ustaz, kapan terus kita memikirkan untuk makan, untuk minum? Ya. Yang kelima itu, pikirannya digunakan untuk memikirkan kewajiban waktu itu. Kapan terus kita mikir makan, minum, pakaian, nafkah untuk istri kapan? Masuk dalam yang kelima ini. Nafkah sama istri wajib atau tidak? Wajib. Kapan waktunya nafkah kepada istri? Kapan waktunya? Kalau sudah nikah. Kalau belum nikah, jangan dulu pikirkan nafkah istri. Ya. Tapi kalau sudah nikah, berarti masuk memikirkan kewajiban waktu itu. Kewajiban di waktu itu. Kewajiban bagi antum yang sudah menikah, di waktu setelah menikah, pikirkan juga tentang nafkah istri. Terus makannya kapan? Mikirkan makan kita. Ketika lapar, berarti kewajiban di waktu lapar. Pikirkan makan. Ya, pikirkan makan. Karena badan kita ini juga punya hak. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Abu Darda itu puasa terus, puasa sunnah terus. Kemudian malam harinya dia sholat tahajud terus. Ya, Abu Darda ini. Sampai istrinya itu sudah tidak mau lagi mengurus diri. Istrinya tidak mau lagi berdandan untuk suaminya Abu Darda. Kenapa? Karena meskipun dia berdandan, Abu Darda tidak peduli. Abu Darda ini malamnya itu dia tidak dekati istrinya, tetapi dia apa? Sholat tahajud malamnya. Ya. Mungkin kalau malamnya dia tidak melakukan, mungkin siangnya. Tapi siangnya puasa sunnah. Makanya istrinya mengatakan, saya ini sudah tidak dianggap apapun oleh Abu Darda. Ketika datang Salman Al-Farisi, kebetulan Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda. Dipersaudarakan. Ya. Bukan saudara kandung, tapi dipersaudarakan. Salman, antum jadi saudaranya Abu Darda. Ya, ada beberapa sahabat dipersaudarakan. Ketika datang Salman, kaget Salman melihat Ummu Darda, istri saudaranya itu, kok keadaannya memprihatinkan. Kayak wanita yang terlantar. Dia mengatakan, kenapa engkau seperti ini? Dia mengatakan, sesungguhnya saudaramu sudah tidak membutuhkanku lagi. Lalu dia cerita. Abu Darda yang tahu saudaranya datang ke rumahnya, Abu Darda pun pulang dari tempat kerjanya, dia pulang. Ya. Kemudian dia pun menghidangkan makanan untuk Salman yang datang, saudaranya. Lalu dia mengatakan, "Kul, makanlah wahai saudaraku." Kata Salman, "Aku tidak mau makan sampai engkau makan." Kata Abu Darda, "Saya sedang puasa sunnah, aku tidak mau makan sampai engkau makan." Terpaksa Abu Darda dia batalkan puasa sunnahnya. Baik. Di malam harinya Abu Darda ini tidur bersama Salman, saudaranya. Kemudian baru saja tidur sejenak Abu Darda, dia pun bangun untuk sholat malam. Ditarik tangannya oleh Salman. Salman katakan, "Tidur. Tidur." Gak jadi Abu Darda bangun. Baik. Kemudian di tengah malam dia pun bangun lagi. Kata Salman, "Tidur." Nanti sepertiga malam terakhir. Ya. Taib. Di tengah malam dia bangun, disuruh tidur lagi. Pas sepertiga malam terakhir dia belum bangun. Salman yang membangunkannya. Ah, sekarang bangun. Bangun. Selesai sholat tahajud, Salman pun mengatakan, Inna li rabbika alaika haqqa. Wahai saudaraku, sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang harus engkau berikan.
Ada hak Allah pada dirimu yang harus kau berikan. Baik. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tetapi untuk tubuhmu juga ada hak yang harus engkau berikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak yang harus engkau berikan. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tamumu juga punya hak yang harus engkau berikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap orang yang berhak itu haknya. Abu Darda tidak terima dengan nasihat ini, dengan ini. Saya kan puasa sunnah, bagus atau tidak? Saya kan salat malam, bagus atau tidak? Bagus. Abu Darda di pagi harinya datang menemui Nabi SAW, melaporkan ucapan Salman. Datang dia, ya Rasulullah, Salman berkata begini, begini, begini. Gimana ini wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? Sadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman. Engkau yang salah. Benar yang dikatakan Salman. Jadi kewajiban waktu itu, memikirkan kewajiban waktu, bukan maksudnya sholat, sekedar sholat saja. Bukan. Termasuk kewajiban waktu yang kita dituntut saat itu. Ketika seseorang sudah punya istri, berarti itu waktu dia memberikan apa? Nafkah. Ada kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika kita lapar, badan kita butuh, maka berikan dia makan. Ya. Ketika kita ngantuk, maka badan kita ini dia menuntut sebuah kewajiban yang harus kita berikan. Apa itu? Tidur. Ya. Berikanlah setiap yang berhak itu haknya. Badan kita punya hak, mata kita punya hak. Jangan semuanya waktunya untuk lembur, jangan. Ya. Baik. Ini dia para jemaah sekalian, pikirannya orang yang berakal. Yang pertama memikirkan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, yang ketiga memikirkan apa? Nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Yang keempat, memikirkan aib dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri. Yang kelima, memikirkan kewajiban atau tugas yang di waktu itu. Ya, itu dia pikirannya orang yang berakal. Kemudian apa kata Ibnul Qayyim, yang tambahkan sedikit saja. Ibnul Qayyim mengatakan, wa ma ada hadhil aqsam minal khatarati wal fikar. Adapun pikiran-pikiran selain dari yang 5 ini, fa imma wasawisu syaitaniyatun, entah itu adalah bisikan-bisikan syaitan selain dari yang 5 ini, itu bisikan syaitan, wa imma amaniyu batilatun, atau itu adalah angan-angan dusta. Ya, angan-angan dusta. Yang 5 ini yang bermanfaat. Ya. Baik. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia pintu yang kedua, yaitu pintu maksiat adalah al-khatarat. Kita berusaha untuk mengatur pikiran kita sebagaimana kita mengatur pandangan mata kita. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Allah
Para jemaah sekalian, di sini ada pertanyaan. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa ketika kita melihat sesuatu yang kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, misalkan ketika kita melihat lawan jenis atau wanita yang pakaiannya terlalu terbuka, lagi kalau melihat sikap anak yang selalu keras kepala dan menentang. Yang pertama, ingat dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan menahan marah. Di antaranya sabda Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah dan untukmu surga. Subhanallah, jangan marah dan untukmu surga. Sungguh alangkah bodohnya kita ketika kita melepas surga yang merupakan cita-cita tertinggi, kita lepas hanya untuk melampiaskan marah yang sebentar. Sungguh bodohnya kita. Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah, walakal jannah, dan untukmu surga. Ya. Kemudian juga di antara keutamaannya adalah Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu. Siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu melampiaskannya. Ini yang hebat. Kalau menahan marah karena memang tidak mampu untuk dilampiaskan, wajar. Tapi ini dia mampu melampiaskan, tetapi dia tahan. Maka yud'a yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik, pada hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Thumma yukhayyaru minal huril 'ain ma syaa. Lalu dia disuruh untuk memilih bidadari manapun yang dia suka. Ya. Disuruh, antum ingat ini. Ya. Antum ingat ini. Baik. Itu yang pertama, ingat dalil-dalil tentang keutamaan menahan marah. Kemudian yang kedua, ingat dampak buruk dari marah. Para ulama mengatakan al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Al-ghadab yang namanya marah, awwaluhu junun, awalnya selalu diawali oleh kegilaan. Wa akhiruhu nadam, dan biasanya ditutup oleh penyesalan. Biasanya seperti itu. Saking marahnya dia gendang anaknya. Tahu ada arti gendang? Dia gendang, dia pukul, dia tendang anaknya sampai anaknya lumpuh, baru dia nyesel. Awalnya junun, gila, kayak orang gila. Akalnya tertutup. Ya. Dulu sekali ketika Tiang masih kecil, masih SD. Tiang ingat ada pertengkaran antara suami istri. Ya, rame pertengkarannya itu karena subhanallah, sang suami ini dikuasai oleh marah, maka dia ambil barang-barang yang mahal, ada TV dan yang lainnya, lalu dia pecahkan. Dar. TV dia pecahkan, yang ini dia pecahkan, elektronik dia pecahkan. Selesai marahnya, dia nanya, "Beto tanya herpes," kata. Subhanallah, ya. Sahih ini, sahih, saya nggak ngarang. Sahih, betok tenyerpis. Waduh, junun. Awalnya kegilaan, wa akhiruhun nadam, ujung-ujungnya penyesalan. Ya. Dampak buruk dari marah ini. Bukan berarti tidak ada marah yang terpuji. Ada marah yang terpuji. Marah ketika agama Allah dilecehkan, itu terpuji. Ya. Baik. Jadi banyak sebenarnya. Di antaranya juga adalah ketika muncul marah tersebut, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana Nabi SAW melihat dua orang sahabat bertengkar. Tiba-tiba salah satu dari mereka dikuasai oleh marah, dia caci maki, dia sumpah senak lawan bertengkarnya.
Kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku mengetahui ada satu kalimat kalau diucapkan oleh orang itu maka akan hilang kemarahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ada seorang sahabat pergi ke sana, antum ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan hilang marah antum. Ini sabda Nabi SAW. Tapi dia sudah terlanjur marah. Ya, dia mengatakan, atadhunnu anni majnun? Atadhunnuni majnunan? Apakah engkau menyangka aku gila? Ya. Jadi banyak tip-tipnya yang disebutkan oleh para ulama. Apakah taubat seseorang berguna ketika seseorang itu mengerjakan apa yang sebelumnya dia sesalkan dan tekadkan untuk meninggalkannya? Iya, taubatnya tetap sah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba melakukan dosa, ya, maka hamba tersebut pun dia mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Menyesal dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, adznaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfirudz dzunuba jami'a. Tetapi dia ingat dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Lalu dia pun minta ampun. Maka aku ampuni dosa-dosanya. Thumma adznaba dzamban. Setelah dia bertaubat, dia kembali melakukan dosa. Padahal dia sudah nyesal. Setelah melakukan dosa yang kedua itu, dia kembali nyesal, bertaubat. Apa kata Allah? Adznaba abdi dzamban. Kembali hambaku melakukan dosa. Tetapi dia kembali mengingat dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Aku ampuni dosanya. Sampai 3 kali terus begitu. Dari hadis ini, ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya orang yang betul-betul bertaubat, dia menyesali dosanya, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukannya, tetapi ternyata jatuh lagi. Kenapa kok bisa jatuh? Karena dia manusia. Yang namanya manusia bisa tidak lepas secara total dari dosa? Gak bisa. Ternyata akhirnya jatuh lagi. Yang penting dia sudah bertekad kuat untuk bertaubat, tapi ternyata jatuh lagi. Taubat sebelumnya itu sah. Bahkan kalaupun setelah melakukan dosa yang kedua dia taubat lagi, menyesal, kemudian jatuh lagi yang ketiga kalinya, taubat yang kedua juga sah. Yang tidak sah adalah bahkan dianggap mempermainkan taubat adalah dia bertaubat dengan lisannya, tetapi dalam hatinya ada rencana untuk kembali melakukannya. Ya, dia mengatakan, ya Allah, tiang taubat, ya Allah, aku taubat, ya Allah. Tapi dalam hatinya mengatakan, seminggu lagi. Yang seperti ini kata para ulama, taubatnya harus ditaubatkan. Ibnul Qayyim mengatakan, sebagian dari kita istighfaruhu yahtaju ilal istighfar. Sebagian dari kita istighfarnya itu butuh diistighfarkan, kata Ibnul Qayyim. Astagfirullah, astagfirullah. Ya seperti tadi, ngelihat yang bukan mahram, astagfirullah, astagfirullah. Ini istighfarnya butuh diistighfarkan. Ya, justru bagian dari mempermainkan. Ya. Wallahu taala a'lam. La ilaha illallah, berat sekali pertanyaannya. Bagaimana sikap kita terhadap perang Iran dan Israel? Sikap antum adalah sibukkan diri nuntut ilmu dan amalkan. Itu sikap terbaik. Jangan sibukkan diri scroll berita. Sudah berapa yang tewas, berapa rudal yang kelep. Ya. Pertanyaan besar, berapa hadis yang sudah kita hafal? Pertanyaan besar, berapa ayat Al-Quran sudah kita baca hari itu? Jangan terlalu sibuk dengan Jadi sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Ya, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Bolehkah kita berbahagia karena sama-sama apa ini? Itu sudah ya, yang tadi itu, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Bagaimana cara membedakan apakah kita terjebak dalam angan-angan kosong atau cita-cita yang tinggi? Jelas tadi sudah kita sampaikan penjelasan Syekh Abdus Salam bin Abdul Karim Al-Barjas rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Al-Amani, angan-angan kosong. Beliau mengatakan yang namanya angan-angan kosong sekedar bercita-cita tetapi tidak ada apa? Usaha. Kalau seandainya la ilaha illallah, cita-cita kita itu tinggi tapi usahanya itu di bawah sana, nggak ada usaha, bahkan ketahuilah kita sedang terjebak dalam angan-angan kosong.
Ya. Kita berharap ilmu kita seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Lagu hadir pengajian tidak pernah, kalaupun hadir tindo. Ini angan-angan kosong. Tetapi kalau seandainya kita punya cita-cita tinggi, kemudian kita sudah berusaha, maka ini bagian daripada yang dipuji. Apa kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah kalimat yang dinisbahkan kepadanya? Kun rajulan himmatuhu fi kun rajulan rijluhu fi thara wa himmatuhu fi ats-thuraya. Kata Ali bin Abi Thalib, kun rajulan, jadilah engkau seseorang, rijluhu fi thara, kakinya berpijak di tanah, wa himmatuhu fi thuraya, tetapi cita-citanya bergantung di langit, di bintang sana. Ya. Jadi meskipun kita masih berpijak di atas permukaan bumi, jadikan cita-cita kita itu tinggi. Ya. Dan cita-cita yang paling tinggi itu apa? Surga. Cita-cita paling tinggi itu surga. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apa bisa kita membaca surat Al-Ikhlas dalam keadaan waktu sempit, dalam keadaan safar, dengan maksud mengganti bacaan Al-Quran? Karena kan membaca surat Al-Ikhlas adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau yang antum maksud adalah membaca Al-Ikhlas untuk khatam Al-Quran, ya ketika safar Al-Ikhlas 3 kali, tujuannya untuk khatam Al-Quran, maka tidak. Antum khatam Al-Ikhlas, bukan khatam Al-Quran. Khatam Al-Ikhlas, bukan khatam Al-Quran. Adapun hadis yang mengatakan surat Al-Ikhlas itu la ta'dilu thulutsal Quran, itu setara dengan sepertiga Al-Quran, di antara penjelasan ulama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, maksudnya adalah kandungan dari surah Al-Ikhlas, kandungannya itu adalah kandungan dari sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran itu semua kandungannya dibagi 3. Yang pertama, sepertiganya tentang akidah. Yang kedua, sepertiganya tentang hukum-hukum. Yang ketiga, sepertiganya tentang kisah-kisah. Kandungan Al-Quran 3 ini. Ada ayat-ayat membahas akidah, iman kepada Allah, tauhid, malaikat, kitab-kitab. Ada ayat-ayat yang membahas hukum, masalah sholat, zakat, puasa. Ada ayat-ayat yang membahas kisah. Taib. Sepertiganya itu tentang akidah. Dan Al-Ikhlas itu apa isinya? Akidah. Berarti Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran, yaitu kandungannya, kata Syekh Abdul Razzaq. Sebagian ulama mengatakan dari segi pahala. Dari segi pahala. Ya. Tapi bukan dari segi mencukupi untuk hatam Al-Quran. Ya, alangkah baiknya bagi antum untuk tetap membaca Al-Quran sesempit apapun waktu. Ya, alhamdulillah sekarang ada kan aplikasi Al-Quran, bisa dibawa di HP. Ya, jadi insyaallah tidak menjadi alasan. Di sini terakhir, tolong nasihat agar kami bisa mengatur waktu kepada urusan akhirat yang lebih maksimal, di mana saat ini kecenderungannya kami lebih banyak membuang waktu untuk urusan dunia, atau bahkan hal sia-sia yang mengarah kepada kemaksiatan dan dosa akibat terlalu banyak bermedsos atau main HP. Yang pertama, kita semua harus ingat bahwasanya setiap waktu kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Kedua kaki setiap hamba, laki ataupun perempuan, kedua kakinya tidak akan bergeser dari hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya itu 2 pertanyaan tentang waktu, tentang umur. Pertanyaan yang pertama tentang umur, an umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Pertanyaan umum. Pertanyaan umum tentang umur, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Sedangkan yang kedua, umur yang sifatnya khusus, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Secara khusus masa muda. Masa muda umur atau tidak? Umur. 2 pertanyaan tentang umur ini. Awalnya secara umum, yang kedua secara khusus. Kita akan pertanggungjawabkan. Ya, kita akan bertanggungjawabkan. Ya, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kalau seandainya kita hanya sibuk dengan urusan dunia, ingat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban
Dan hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan Allah itu membenci seseorang yang memiliki beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, Ja'zari. Ja'zari itu suka berkata kasar. Allah benci sama orang yang berkata kasar. Kemudian yang kedua, rakus terhadap dunia. Yang ketiga, sakhab fil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Teriak-teriak di pasar. Ya. Kemudian berikutnya, himarun bin nahar wajifatun bil lail. Keledai di siang hari dan bangkai di malam hari. Keledai di siang hari. Antum tahu keledai? Keledai dijadikan oleh orang Arab sebagai peribahasa atau perumpamaan bagi orang yang super rajin bekerja. Makanya Allah katakan kamatsalil himar yahmilu asfara, bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab yang banyak. Keledai itu tubuhnya kecil, tetapi antum pondong dia dengan barang yang banyak, kuat dia. Di antara yang dibenci oleh Allah itu adalah keledai di siang hari. Kerja. Kemudian di malam hari bangke, kata Nabi SAW. Tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pulang kerja langsung gelepek. Maghrib tidak, isya tidak, apalagi tahajud. Subuh kelolosan. Kemudian mulai jam 7 jadi keledai lagi. Ya, jadi keledai dari jam 7 pagi sampai 7 maghrib. Kemudian dari 7 maghrib jadi bangke. Gitu terus. Nabi yang mengatakan, ini bahasanya Nabi, bukan bahasa tiang. Himarun bin nahar, keledai di siang hari, jifatun bangke fil lail, di mana-mana. Kemudian beliau tutup lagi, alimun bid dunya, berikutnya sangat alim urusan dunia, ilmunya luar biasa tentang dunia. Jahilun bil akhirah, tapi sangat jahil urusan akhirat. Ketika berkumpul sifat-sifat ini, kasar, rakus terhadap dunia, suka teriak di pasar, keledai di siang hari, kemudian bangke di malam hari, alimnya luar biasa urusan dunia, jahilnya luar biasa urusan akhirat. Fix orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, yubghiduhullah, dimurkai dan dibenci oleh Allah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ini dia para jemaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan. Ya, pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan ilmu, silahkan antum tanya sama ustadz kita yang lain. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.